Mengapa dalam penentuan awal Ramadan atau 1 Syawal terjadi perbedaan? Ini akibat masing-masing organisasi menentukan sendiri. Padahal yang menentukan kapan Ramadan, kapan itu harus penguasa, harus. Dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu sebetulnya urusan penguasa, Pak. Mereka yang menentukan. Cuma masalahnya ketika masing-masing organisasi sendiri-sendiri, jadi negara sendiri-sendiri jadinya. Akhirnya selalu terjadi apa? Perbedaan. Coba kalau semuanya serahkan ke penguasa sebagaimana zaman Rasul sama sahabat, sama tabi'in dan yang lainnya. Udah, kata penguasa hari ini, ya udah ikut semua. Sepakat insyaallah. Khilaf kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu enggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini nggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, tidak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu dia biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu, kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang saja. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu, sholat saya sah apa enggak? Sah, karena hakikatnya ya memang saya tidak tahu, tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal.